Shalom, salam sejahtera di dalam kasih-Nya. Karena kasih karunia-Nya kita semua boleh ada dalam keadaan baik-baik saja. Doa dan harapan kami semua kita boleh ada dalam keadaan baik-baik saja oleh karena kasih karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Allah. Yang saya akan ambil dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, di sini kita temukan kata Allah Bapa dan juga ada kata Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas kata Allah Bapa karena waktu yang singkat. Di kemudian waktu nanti kita akan membahas kata Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa orang Kristen menyebut Allahnya itu dengan sebutan Bapa? 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Ya, di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bukan dua Allah, bukan tiga Allah, tapi satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa Alkitab memperkenalkan Allah itu kepada kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus dengan sebutan Bapa? Apakah kata Bapa ini karena dia berjenis kelamin? Oh tidak. Apakah karena Bapa ini dia laki-laki? Oh juga tidak. Allah itu tidak berjenis kelamin. Allah itu roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Maka roh itu tidak berjenis kelamin. Tetapi kenapa Alkitab memberikan satu penjelasan dan memperkenalkan Allah itu dengan sebutan Bapa? Ya, Bapa itu artinya, kalau kita baca ulang, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi kata Bapa itu artinya yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi arti kata Bapa adalah sang sumber atau sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus pun memperkenalkan Allah itu kepada murid-muridnya dengan sebutan Bapa. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam doa Bapa kami itu dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Ya. Bapa yang diperkenalkan kepada saya dan saudara itu adalah Allah pencipta langit bumi serta sekaliannya dengan firman-Nya. Jadi Bapa di sini artinya sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sekali-kali tinggalkan sang sumber. Apa akibatnya ketika kita meninggalkan sang sumber? Ada satu contoh di dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32, kisah tentang anak bungsu yang minta warisan kepada orang tuanya. Setelah diberikan warisan itu, dia pergi ke negeri yang jauh dengan membawa warisannya itu. Di negeri tujuannya, di negeri yang jauh itu dia hidup berpoya-poya, dia habiskan seluruh harta kekayaannya. Dan akhirnya dia hidup melarat, terpuruk, sampai menghidupi dirinya pun tak sanggup. Pertanyaannya, kenapa dia hidup terpuruk? Kenapa dia hidup sampai melarat, sampai menghidupi dirinya pun tak sanggup? Alasannya bukan karena dia berpoya-poya. Alasannya bukan karena hidupnya tak terkendali di negeri yang jauh itu. Alasan utamanya adalah karena dia berani meninggalkan bapaknya.
Apa arti Bapa? Bapa artinya sang sumber. Artinya si bungsu berani meninggalkan sang sumber. Ketika berani meninggalkan sang sumber, maka hidupnya akan terpuruk. Oleh sebab itu ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita untuk kita jangan sekali-kali berpikir meninggalkan sang sumber. Berpikir saja jangan, apalagi melakukan. Biarlah senantiasa renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Roh Kudus akan lebih khusus lagi mengajar kita untuk lebih memahami tentang ayat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.